Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin yang menjumlah yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kenikmatan dan karunia-Nya, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan suatu ibadah Jum'ah berjamaah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dan membawa risalah rahmatan lil alamin dan mengajak pada umat manusia kepada jalan yang lurus, jalan yang terang, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada suatu problematika besar manakala ada pergeseran tahun atau pergantian tahun. Sejatinya bahwa pergantian tahun adalah suatu geseran bilangan yang kalau kita pikir tidak tanpa makna. Namun kebanyakan manusia terjebak dalam masalah ini. Dia menggenapkan, dia mengupayakan segala usahanya dan kemampuannya mengerahkan segala potensi yang ada untuk merayakan sebuah pergantian tahun atau pergeseran tahun. Padahal sejatinya pergantian tahun adalah suatu, jika kita tidak sikapi secara cermat, adalah merupakan kerugian bagi kita semua. Pergantian tahun menandakan bahwa umur kita berkurang. Artinya kesempatan hidup kita untuk menikmati dunia ini pun semakin berkurang. Dengan pergantian tahun artinya kesempatan belajar kita berkurang karena kita sudah melewati tahun yang sebelumnya yang tidak akan mungkin kembali lagi untuk dapat kita kerjakan atau kita upayakan sesuatu jika kita tertinggal di dalamnya. Namun bagi orang yang mau berpikir keras, dia tentunya sangat menghargai waktu. Dia upayakan agar waktu-waktu yang dilaluinya dimanage dengan baik, direncanakan dengan baik untuk meraih kesuksesan hidupnya, untuk meraih prestasi belajarnya, untuk meraih sebuah cita-cita yang telah dicanangkannya. Jika waktu itu tidak dimanage dengan baik, maka sia-sialah dia. Namun bagi orang yang tidak cerdas, bahwasannya waktu yang telah berlalu dia biarkan begitu saja, tanpa dia mau mengerti apakah waktu yang saya lewati itu saya gunakan untuk belajar, atau kita hanya sekedar main-main, mumpung kita masih muda. Masih muda, tentunya banyak yang telah kita lewatkan yang seharusnya kita isi dengan berbagai macam pelajaran dan ilmu. Namun karena kita abai terhadap tanggung jawab waktu, maka dia menjadi sesosok orang yang menderita kerugian. Terus bagaimana kita ini yang tua dalam menyikapi suatu waktu, bahwasannya kita dikejar oleh waktu ini. Maka upaya yang dilakukan bagaimana kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, untuk meningkatkan perbuatan baik kita sebagai bekal kita di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaika wa batagil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Al-Qasas 77. Maka carilah kamu amal baik untuk akhiratmu sebagaimana Allah telah menganugerahkan sesuatu kepadamu, dan janganlah kamu meninggalkan nasibmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.
dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi kita semua. Apa yang dianugerahkan Allah kepada kita? Kalau kita lebih kaji lebih dalam, ada 4 bagian yang Allah anugerahkan kepada hambanya, yang pada akhirnya semua itu dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah umur. Bagaimanakah umur kita gunakan? Bagaimanakah umur kita habiskan? Apakah umur ini kita habiskan dalam rangka kita beriman dan bertakwa kepada Allah? Artinya umur kita taruh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka ketakwaan dan ketaatan kepadanya. Jika itu anak-anak atau masih muda, atau orang yang masih muda dan belajar, maka tanggung jawab umur adalah bagaimana mensikapi umurnya agar pendidikan yang diraih sesuai dengan umurnya. Jangan-jangan umurnya 15 tahun pendidikannya baru kelas 5 SD. Ini adalah tanggung jawab anak yang tidak mempunyai suatu pengertian, tidak mempunyai harapan. Umurnya 12 tahun namun masih kelas 3 SD. Ini anak-anak yang demikian perlu mendapat binaan dan disadarinya bahwa umur sesuai dengan tingkat pendidikannya. Dan inilah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan, wala yazulu yaumal qiyamati qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an umuri fima afnahu wa min jasadihi fima ablahu wa min ilmihi maza amila fihi wa man amila min akhozahu fa innahu anfaqahu. Ada 4 bagian dari hamba di yaumil akhir nanti belum bergeser seorang hamba dari tempat dia berdiri sebelum ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umuri fima aflahu, bagaimana umurmu dihabiskan. Maka selamatlah jika umur kita taruh di jalan ketakwaan kepada Allah, dan celakalah umur kita kalau kita taruh di dalam hawa nafsu, hanya bersenang-senang, tidak mau belajar, tidak mau bekerja, tidak mau bertanggung jawab atas dirinya, sehingga terumbang-ambing dalam kebodohan. Sedangkan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hambanya, bagaimana badannya itu kamu gunakan atau kamu manfaatkan. Wa min jasadihi fima ablahu, jika badan ini kita gunakan untuk ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, sebagaimana anak-anak umpamanya bertanggung jawab kepada badannya yang masih muda dan otaknya yang masih cerdas, dia taruh di jalan Allah dengan belajar bersungguh-sungguh, insya Allah dia akan menjadi generasi yang baik, generasi yang kuat, generasi yang tangguh, bukan generasi yang loyo dan tempe, sekali sikut saja dengan musuh-musuh Islam akan jengking. Begitu juga dengan orang tua, badannya yang sudah tua renta, apakah masih ditaruh di jalan hawa nafsunya untuk memperturutkan hobinya, untuk memperturutkan hawa nafsunya, keinginannya mengejar dunia demi kepuasan hatinya, tidak akan bakalan sampai. Pada saat dia sadar Allah sudah memanggilnya di hadapannya malaikat, maka dia berkata, Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku barang sesaat agar aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh. Itu adalah kata-kata yang diucapkan setiap orang muslim yang menghadapi sakaratul maut tanpa kecuali.
Begitu juga adik-adik semua, jika badannya yang sehat-sehat ini dibiarkan saja untuk dolanan HP dan game tanpa bertanggung jawab terhadap pelajaran dan tugasnya, maka dipastikan di kemudian hari menjadi generasi-generasi yang botol. Generasi botol itu adalah generasi bodoh dan tolol yang pada akhirnya menjadi sampah di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu, bagaimana ilmu dimanfaatkan. Jika kita seorang muda dalam keadaan belajar, ilmu kita biarkan saja begitu tanpa kita mau bertanggung jawab untuk mengamalkannya atau untuk mengulang-ulangnya kembali agar kita menjadi sosok pelajar yang betul-betul bertanggung jawab sehingga mampu menjadi pelajar-pelajar yang berprestasi. Karena digunakan ilmunya selalu dipelajarinya. Namun bagi orang tua ilmunya jika didiamkan saja tanpa diamalkan, maka Allah akan memanggilnya di yaumil akhir nanti, dimintai bertanggung jawabkan bagaimana ilmumu yang kau dapat dan bagaimana engkau amalkan. Begitu juga dengan cara harta. Bagaimana harta itu cara mendapatkannya dan mentasarufkannya. Jika kita tidak memperhatikan halal dan haram dalam mencari harta, maka wassalamlah kita. Karena satu butir makanan haram masuk ke dalam tubuh kita, arba'ina yaum, 40 hari amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam amalan-amalan ibadah haji kita. Adik-adik yang dimuliakan Allah, mohon untuk tidak bicara dewean. Adik-adik anteng ya, anteng ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzan, ibadah kita akan sia-sia jika kita bicara pada saat khotib khutbah. Adik anteng ya, mas anteng ya, anteng, ditahan dulu. Itulah keempat yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jika kita selamat dari 4 pertanyaan itu, insya Allah Allah akan memberikan tempat yang baik di sisinya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'utsur rahmatan lil alamin. Wa salatullahi wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanu fiddin usikum wa iyaya bittaqwallahi haqqa taqwahu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam rangka kita bertanggung jawab kepada badan kita, jasad kita yang kuat ini dengan pikiran yang cerdas, ya, maka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu, Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu, dan pekerjaanmu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan di yaumil akhir nanti. Jika adik-adik bertanggung jawab kepada badannya yang sehat untuk belajar bahwa Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat usaha belajar kita dengan baik, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang berguna. Begitu juga bapak-bapak, jika menaruh badan yang sehat itu untuk bekerja lillahi ta'ala dalam rangka mencukupi keluarganya, maka dihitung dengan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai jihad fisabilillah. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup tausiah di siang hari ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga 4 amanah yang telah digariskan oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wa hubba ma la yuhibbuna illa hubbik. Allahumma asina akibatana fil umri kulliha wa ajirna min dunya adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa ilana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.